Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Ripa. Saya adalah salah seorang pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Garut. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pemecahan masalah pembelajaran siswa pada pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertama, saya akan memaparkan deskripsi permasalahan belajar siswa, yaitu 1. Tingkat kedisiplinan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12 tahun pelajaran 2022-2023. 2. Kurangnya pemahaman siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan kaidah. Yang menjadi akar permasalahannya adalah akar permasalahan yang pertama, peserta didik belum memahami peraturan atau komitmen yang harus dipatuhi dalam mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12 pada tahun pelajaran 2022-2023. Yang kedua, adaptasi baru akibat dari dampak pembelajaran secara daring atau PJJ yang dilaksanakan selama pandemi COVID-19. Setelah mengetahui dari akar permasalahan, maka disusunlah alternatif solusi permasalahan. Pertama, pada awal pertemuan, membuat komitmen tentang tata tertib atau peraturan yang harus dilaksanakan ketika mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12. Antara lain, membuat peraturan sistem penilaian atau menjelaskan tentang pentingnya penilaian sikap dalam mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia, kemudian menjelaskan tentang pentingnya disiplin waktu dalam mengikuti pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selanjutnya, membuat komitmen kewajiban menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar saat mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia. Kemudian, alternatif solusi permasalahan yang kedua, permasalahan terkait tentang penggunaan bahasa. Pertama, melaksanakan pembelajaran praktik menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, fokus ke dalam penggunaan kata yang bermakna denotatif dan konotatif. Yang kedua, memulai pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode permainan agar peserta didik merasa gembira dan menyenangkan sehingga dapat meningkatkan cara berkomunikasi dan berimajinasi, seperti membuat lingkaran kecil dan lingkaran besar, kemudian peserta didik saling berhadapan untuk menceritakan pengalaman mereka selama belajar secara daring atau PJJ. Dari alternatif-alternatif permasalahan, maka muncullah hasil pemecahan masalah sebagai berikut. 1. Peserta didik memahami tentang peraturan atau tata tertib yang harus mereka laksanakan karena sudah mengetahui dan menyepakati komitmen yang dibuat di awal pembelajaran. Yang kedua, dengan meningkatnya pemahaman terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang sesuai dengan kaidah, sangat berpengaruh terhadap kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi. Sumber rujukan pemecahan masalah didapat dari pertama, data hasil beberapa pertemuan awal dalam proses pembelajaran Bahasa Indonesia, kemudian yang kedua, data penilaian sikap dan dari hasil koordinasi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang mengajar di kelas sebelumnya. Demikian pemaparan saya tentang pemecahan masalah pembelajaran siswa pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 3 Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.